Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal bahas apa aja peralatan yang harus kita miliki ketika kita ingin memulai bisnis menjadi seorang freelance photographer. Nah, untuk kalian yang sudah memiliki hobi fotografi tapi masih menggunakan kamera hanya sebagai hobi saja, alangkah tidak salahnya ketika kalian menjadi seorang freelance fotografi. Kali ini saya bakal sharing mengenai apa saja peralatan yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang freelance fotografi. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng juga. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kita ya. Jangan lupa juga like dan komen. Kita lanjut videonya ya. Oke, kita bakal lanjut ngebahas apa aja sih peralatan yang kita butuhkan ketika kita menjadi seorang freelance photographer. Nah, yang pertama yang harus kita miliki adalah sebuah body kamera. Untuk body kamera dengan merek Nikon, saya bisa sarankan menggunakan Nikon D3400, Nikon D3500, atau Nikon D35500, ataupun seperti yang saya miliki Nikon D5600. Untuk kamera Canon sebagai pemula, kalian bisa membeli juga dengan line up entry level seperti Nikon tadi, seperti 750D, 760D, 800D, atau 200D, atau masih banyak yang lainnya. Karena saya tidak tahu banyak mengenai Nikon, jadi saya hanya tahu beberapa dari tipe Nikon saja. Atau kalian bisa memilih dari brand lain seperti Sony juga menyediakan A6000, ataupun seperti Panasonic juga menyediakan dengan tipe Lumix dengan jenis-jenisnya, ataupun Fujifilm dan yang lainnya. Untuk body kamera, saya sarankan kalian harus punya sebuah kamera DSLR dulu dibandingkan mirrorless, karena klien kita itu lebih yakin kepada kita ketika kita membawa sebuah kamera dengan bentuk yang besar. Jika kalian punya budget yang lebih, kalian sebenarnya bisa langsung membeli kamera dengan line up semi pro ataupun langsung ke profesional. Tapi buat kalian yang memiliki budget terbatas, kalian bisa mulai dengan memiliki kamera yang entry level seperti ini. Nah, untuk harga kamera entry level yang saya sebutkan tadi, kisaran harganya adalah di bawah 10 jutaan. Nah, dengan budget terbatas, kita bisa memiliki kamera sebenarnya untuk zaman sekarang sudah mumpuni dengan tipe-tipe tersebut, namun bisa menghasilkan foto yang cukup berkualitas. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu fungsi dari body kamera. Sebenarnya body kamera adalah bisa dibilang mesin atau otaknya, atau alat yang memproses settingan ketika kita melakukan sebuah pemotretan agar foto yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jika kalian sudah memiliki body kamera, yang harus kalian beli selanjutnya adalah sebuah lensa, atau bisa dibilang dua buah lensa. Namun lensa ini sangat berguna jika kalian menjadi seorang freelance fotografi. Lensa yang pertama adalah lensa zoom. Biasanya lensa standar 1855 sudah cukup untuk kalian miliki ketika kalian ingin memotret dengan view yang lebar. Karena di lensa standar 1855, fokal 18 ini sudah bisa mendapatkan sudut pandang yang luas, dan untuk lensa 1855 ini juga multifungsi. Saya sebenarnya menggunakan lensa 1855 atau lensa zoom sebagai lensa dokumentasi foto pengantin dengan keluarga, foto pengantin dengan tamu-tamunya, ataupun untuk memotret dekorasi, untuk memotret pelaminan ataupun sudut-sudut dekorasi lainnya. Intinya lensa zoom berfungsi untuk mengambil objek foto secara keseluruhan dengan memperlihatkan sudut pandang yang luas. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu, kebanyakan sih untuk masyarakat awam tidak tahu fungsi dari sebuah kamera. Nah, sebagian ada yang bilang kalau kita beli body kamera saja, apa sudah bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak, karena body kamera berfungsi hanya untuk mengolah foto, sedangkan lensa sebagai matanya yang akan mengantarkan sudut pandang sebuah objek ke dalam sensor kamera. Nah, untuk lensa yang kedua yang saya sarankan untuk kalian miliki adalah sebuah lensa fix
lensa prime ataupun bisa dibilang lensa bokeh. Untuk kali ini saya bakal referensikan sebuah lensa bokeh dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu lensa sejuta umat 50mm f1.8. Lensa ini adalah lensa bokeh dengan harga yang paling ekonomis. Fungsi dari lensa ini adalah untuk menangkap momen-momen candid selama acara berlangsung, atau bisa juga digunakan untuk foto pose pengantin. Nah, biasanya saya juga gunakan untuk kebutuhan seperti memotret detail-detail dekorasi, aksesoris pengantin, atau memotret apa saja yang menjelaskan detailnya. Namun, jika kalian punya budget yang agak lebih, sebenarnya saya lebih sarankan kalian untuk membeli sebuah lensa fix juga, tapi dengan fokal 35mm 1.8 seperti ini. Nah, apa beda dari 35 1.8 dengan 50 1.8 ini? Perbedaannya adalah sudut pandang dari 35mm lebih lebar dibandingkan 50mm. Lensa 50mm ini sangat sempit. Jika kalian menemukan lokasi di lapangan yang terbatas ataupun seperti wedding-wedding di perkampungan, biasanya ruang lingkup atau jarak kita untuk memotret sangat sempit. Lensa 35mm ini sangat diandalkan untuk mendapatkan hasil yang bokeh, namun tetap mendapatkan lebar secara keseluruhan. Berikut bakal saya tampilkan contoh dari perbedaan hasil foto 35mm dengan 50mm dengan jarak pengambilan yang sama. Balik lagi, sebenarnya tanggung sih jika kalian harus punya dua lensa. Jika kalian punya budget sedikit lagi, kalian bisa beli lensa 35mm ini f1.8, karena untuk kondisi wedding di rumah biasanya ruang gerak kita lebih sempit. Jadi lensa 35 ini bisa kita gunakan dan sangat membantu kita dalam menangkap momen yang tetap mendapatkan view yang lebar namun tetap bokeh. Apalagi untuk urusan foto pengantin ketika di dalam kamar, apalagi kamarnya lumayan sempit, lensa 35mm ini sangat saya andalkan untuk memotret pose pengantin ketika berada di dalam kamar. Nah, untuk lensa tele saya tidak sarankan kalian untuk membelinya, apalagi digunakan untuk kebutuhan wedding, karena lensa tele memiliki fokal yang sempit atau lensa panjang lah bahasa awamnya. Lensa ini sangat tidak fungsional jika kalian gunakan ketika mengerjakan sebuah job wedding. Lensa dengan fokal 85mm ke atas, kalian harus mundur jauh ke belakang untuk mengambil sebuah foto close up. Sementara di lokasi wedding, ruang gerak kita sangat terbatas. Nah, satu lagi, untuk lensa fix ini ataupun lensa fix yang ini, apapun namanya lensa fix, tidak bisa melakukan zoom in atau zoom out. Jadi ketika kalian ingin memotret dengan sudut pandang close up, maka kalian harus mendekati si objek untuk mendapatkan hasil close up. Jika kalian ingin mendapatkan foto dengan full body, maka kalian harus mundur untuk mendapatkan hasil dengan full body. Nah, selanjutnya yang harus kalian miliki adalah sebuah flash. Saya punya dua referensi merek flash yang sangat saya rekomendasikan namun dengan harga terjangkau. Yang pertama ada Godok TT600 dan yang kedua ada Yongnuo 560 Mark IV. Sebenarnya masih ada Godok TT520 Mark 1-3 atau Yongnuo 560 Mark 1-3, tapi saya nggak tahu apakah masih ada yang jual atau tidak. Mungkin kalau kawan-kawan cari di toko online, menurut saya masih ada sih sebagian yang menjualnya. Sebenarnya masih banyak sih flash dengan merek yang lain, tapi yang sejauh ini yang pernah saya coba gunakan sendiri adalah Godok dan Yongnuo ini saja. Jadi saya tidak bisa rekomendasikan peralatan yang belum saya gunakan. Untuk harga yang lebih murah masih ada sih flash dengan merek Viltrox. Dulu teman saya ada yang punya, harganya sekitar 500 ribuan. Tapi entah siapa yang salah, entah fotografernya yang tidak bisa melakukan settingan flash dengan baik, atau flashnya tidak mampu untuk bekerja, sehingga ketika itu flash teman saya tersebut hangus bagian lampunya dan tidak bisa diperbaiki sama sekali. Apalagi untuk saya yang berada di kota kecil seperti di Duri saat ini. Flash sangat berfungsi untuk membantu kita mendapatkan cahaya yang optimal. Jika kondisi lokasi minim cahaya, biasanya keadaan seperti foto di dalam ruangan atau pada malam hari, saya pasti sangat membutuhkan flash untuk membantu saya mendapatkan cahaya yang optimal, agar kamera tidak terlalu terpaksa menaikkan ISO ke range yang lebih tinggi.
Karena jika kita memaksa ISO ke range yang lebih tinggi, efeknya adalah foto yang kita hasilkan bakal noise dan kualitas foto akan berkurang karena banyak timbulnya noise. Selanjutnya yang harus kita miliki adalah trigger ataupun radio wireless. Fungsi trigger adalah membuat flash masih tetap menyala meskipun flash terpisah dari kamera, atau bisa dibilang dengan teknik strobis. Jadi trigger punya transmitter yang kita pasang di kamera. Kemudian satu lagi receivernya kita pasang di flash yang berfungsi untuk mengaktifkan flash melalui frekuensi radio dari jarak jauh. Nah, sebelum menggunakan trigger, kalian bisa samain dulu settingan triggernya agar receiver dan transmitter saling terhubung. Untuk trigger sebenarnya dengan harga 300 ribuan seperti ini saja sudah cukup. Atau kalian punya budget lebih bisa beli dengan merek Godok atau yang lainnya juga banyak sih tersedia. Nah, selanjutnya yang harus kalian miliki adalah sebuah tas kamera. Tas kamera sangat saya sarankan untuk kalian miliki. Selain untuk membawa peralatan kita ke lokasi, juga berfungsi untuk melindungi peralatan kita ketika berada di dalam tas agar tidak saling tindih yang bisa menyebabkan kamera atau lensa cepat rusak ataupun minimal baret-baret lah barang-barang kita yang berada di dalam tas. Kenapa harus tas kamera? Kenapa bukan tas biasa saja? Saya sangat referensikan tas kamera karena biasanya tas kamera memang didesain untuk kita membawa peralatan kamera. Karena di dalam tas kamera itu terdapat sekat-sekat yang memisahkan antara barang satu dengan yang satu lainnya, sehingga tidak akan terjadi saling tindih peralatan kita di dalam tas. Nah, sayang kan kita sudah bisa memberi peralatan yang mahal-mahal, membeli lensa yang mahal-mahal, kamera yang mahal-mahal, namun harus lecet-lecet karena kita tidak mau mengeluarkan dana sedikit lagi untuk membeli tas kamera. Nah, untuk kalian yang baru ingin memulai menjadi seorang freelance fotografi, apalagi untuk acara wedding, peralatan yang saya rekomendasikan tadi sudah sangat cukup membantu kalian dalam urusan menjadi seorang freelance fotografi. Namun jika kalian mempunyai budget yang lebih, sebenarnya kalian bisa membeli peralatan yang lebih bagus ataupun lensa yang lebih bagus daripada yang saya sarankan tadi. Sedangkan yang saya sarankan hanyalah sebagai referensi dengan kondisi budget yang terbatas. Sedangkan untuk saya, karena saya memulainya dari awal, ketika itu yang pertama saya beli adalah sebuah body kamera, satu buah lensa kit dan satu buah flash. Karena dengan segitu saja sudah bisa membantu saya untuk menghandle sebuah acara akikah ataupun acara ulang tahun. Namun kembali lagi jobnya masih dengan rentan harga yang cukup murah. Nah, sekian sharing fotografi dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian rasa video ini membantu kalian dalam belajar dalam dunia fotografi, silakan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan komen. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.